这个时候，现在就走。看来被出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 611 sampai 612 atau episode 637 sampai 638 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang menampilkan bentuk pemimpin istana awan darahnya, dan seketika seluruh alam semesta menjadi gempar, sekaligus semua ras mengirimkan semua ksatria dan master kelas tertingginya, hanya untuk membunuh master awan darah Lu Feng. Itu dikarenakan beberapa era sebelumnya, Master Darah telah melakukan pembantaian terhadap semua ras di alam semesta, namun dia tidak mengganggu sama sekali ras manusia, jadi saat ini hanya aliansi Hong saja yang tidak melakukan penyerangan kepada Master Awan Darah. Dan saat ini Master Darah terus diikuti dan diawasi pergerakannya oleh Master Api Tenggelam, yang sudah mulai berbicara dengan Master Awan Darah. Hahaha, Master Awan Darah melambaikan tangannya dan menyimpan istana awan darah di pesawat ulang-alik panjang yang dipegangnya. Lalu dia menggantinya dengan kilatan. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku, kata Master Api Tenggelam. Master Api Tenggelam berpegangan pada dua palu besar. 9 tentakel di kepalanya berkobar dengan lebih banyak api saat dia meraung. Luo Feng menerjang dengan kecepatan tinggi dengan ulang-alik panjang di tangannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas ke dalam karena fakta bahwa, dari 100 juta ras di alam semesta, sejumlah besar makhluk besar, terutama makhluk super menggunakan palu sebagai senjata mereka. Jarak terpisah hingga 60 juta mil, namun keduanya saling berhadapan satu sama lain, dan saling berhadapan dalam momen terpisah. Awan darah, waktunya untuk mati, teriak Master Api Tenggelam meraung. Gelombang palunya, tentu saja, diikuti oleh auman ganas, auman yang tampaknya berasal dari zaman purba alam semesta. Master Api Tenggelam muncul setelah selesainya bagian Dewa Bintang antara api dan ruang. Satu serangan dengan palu, dan stabilitas ruang di sekitarnya akan hancur seperti kaca yang pecah, hancur berantakan. Hanya kamu sendiri, Luo Feng setinggi 600 mil pada saat itu, tetapi itu juga untuk Master Api Tenggelam. Luo Feng berpegangan pada menara bintang, yang, setelah disamarkan oleh mutiara awan darah, mengambil bentuk pesawat ulang-alik lebih dari 1.800 mil. Temui malapetaka kamu, kata Luo Feng. Luo Feng menatap lawannya dari jauh. Kekuatan sakti dari seluruh tubuhnya sudah terbakar, dan mengalir deras ke pesawat ulang-alik panjang yang dipegangnya. Sampai hari itu, Luo Feng hanya bisa sepenuhnya memahami tingkat pertama, dari patung ukiran rahasia yang rumit di Menara Bintang. Dia mungkin sudah dekat dengan pemahaman penuh tentang tingkat kedua, tetapi dia masih sedikit malu untuk menyelesaikannya, jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan di tingkat kedua. Ini, pada gilirannya, akan mengharuskan dia untuk mengkonsumsi lebih banyak kekuatan sakti, karena kekuatan di tingkat pertama sama sekali tidak sekuat tingkat kedua. Dia mengaktifkan pesawat ulang-alik Menara Bintang. Dengan pesawat ulang-alik panjang, Luo Feng menggunakan teknik pamungkasnya dari Master Semesta, Cahaya Darah. Itu baru dibuat. Jadi, ini adalah pertama kalinya digunakan dalam pertempuran. Hancur, Master Api Tenggelam meraung. Kekuatan palu saktinya tak terukur. Pada saat itu, seolah-olah langit runtuh ketika bumi hancur, tapi tiba-tiba, pesawat ulang-alik cahaya merah darah menyilaukan melintas. Kecepatannya sangat cepat, tidak mungkin kedua palu sakti dari Master Api Tenggelam dapat memblokir pukulan. Seketika itu juga, pesawat ulang-alik berwarna merah darah menembus dada Master Api Tenggelam. Master Api yang tenggelam mengertakkan giginya dan menghantamkan palu saktinya ke tubuh Master Istana Darah Awan. Dan kemudian, keduanya rebound ke arah yang berlawanan. Bagaimana dia bisa begitu cepat?
pikir Master Api tenggelam dengan takjub. Begitu cepat sehingga aku tidak punya waktu untuk memblokir serangannya. Master Api tenggelam telah memperkirakan bahwa akan ada beberapa perubahan dalam Master Istana Awan Darah, karena dia belum terlihat selama lebih dari 3 juta era. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa penggunaan harta sejati baru, ulang-alik panjang, akan menghasilkan kecepatan yang begitu cepat. Dia mungkin belum siap secara memadai, ini terlalu cepat. Master Api tenggelam terkejut. Layak menerima gelarnya, Master Awan Darah ini, mengingat ukuran tubuh sakti aku, dia masih bisa menyebabkan aku kehilangan 1% dari itu. Kemampuannya tentu saja berada dalam daftar puncak para penguasa semesta. Untungnya, hanya sekali ini saja. Aku tidak akan membiarkan dia menyerang tubuh aku yang sakti secara langsung lagi. Keduanya terus bertukar pukulan, murni menggunakan senjata mereka untuk bertarung. Kekuatan yang tersisa setelah memblokir serangan senjata tentu jauh lebih lemah, tapi setidaknya luka-luka itu murni cedera fisik. Tidak ada senjata lain untuk membantu mereka menghindari pukulan satu sama lain. Itu adalah pesawat ulang-alik panjang Luo Feng yang menembus tubuh Master Api tenggelam, dan palu berat Master Api tenggelam menabrak tubuh Luo Feng. Armor angkatan benar-benar luar biasa, pikir Luo Feng. Itu dapat mengurangi dampak serangan menjadi 1/10.000, sehingga satu pukulan palu praktis akan tampak tidak berbahaya bagi tubuhku yang sakti. Aku dapat pulih dalam waktu singkat. Luo Feng menatap pesawat ulang-alik panjang yang dipegangnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta sejati yang tertinggi. Aku hanya mengaktifkan tingkat pertama untuk menggerakkan harta karun sejati tertinggi, jadi harta karun sejati tertinggi hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Meskipun demikian, itu sudah lebih kuat daripada pukulan terbesar yang aku hadapi selama pertempuran aku dengan Master Buff sebelumnya. Luo Feng telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertarungan ini. Bagaimanapun, armor angkatan lebih kuat dalam pertahanan dibandingkan dengan armor Dewa Binatang, jadi Luo Feng untuk sementara menukar tubuh penduduknya yang asli, dengan Master Istana Awan Darah, sehingga yang terakhir akan dapat memakai armor angkatan. Dan di tangannya, dia menggunakan pesawat ulang-alik Menara Bintang. Master Istana Awan Darah, kamu harus menghargai aku, teriak Master Api yang tenggelam. Tapi kamu benar-benar keluar dari perubahan. Hahaha, tertawa Luo Feng. Siapapun bisa meniup trompetnya sendiri. Luo Feng dan Master Api tenggelam terus bertukar pukulan. Master Api tenggelam berusaha sekuat tenaga untuk menangkal pukulan dari Luo Feng. Palu sakti pertama gagal melakukannya, tetapi palu kedua melakukannya, meskipun pada tingkat yang paling tidak signifikan. Master Api tenggelam benar-benar terlempar oleh kekuatan serangan Luo Feng. Menara Bintang terlalu kuat, pikir Luo Feng. Berpikir aku hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Sebelumnya, ketika aku bertarung dengan Master Buff, aku mendapat dukungan tambahan yang diberikan oleh alam semesta miniatur aku, tetapi yang bisa aku lakukan hanyalah menekan. Sekarang, aku praktis menginjak-injak Master Api tenggelam. Luo Feng bisa merasakan dahsyatnya kekuatan Menara Bintang. Setiap menusuk itu sangat cepat, dan setiap pukulan mampu membuat Master Api tenggelam terbang ke kejauhan. Ini adalah penindasan total dan meremehkan lawannya. Itu memberi Luo Feng rasa kesenangan, dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam bentuk Master Istana Awan Darah, Luo Feng merasa sangat nyaman. Saat dia memegang Menara Bintang dan menginjak-injak Master Alam Semesta, Luo Feng merasa gembira. Mengenai tingkat kedua ukiran rahasia, Luo Feng hanya berjarak 1 jari dari pemahaman penuh. Selain itu, dia sudah memahami bentuk kelima dari bagian Dewa Bintang sebelumnya, ketika dia berada di bintang asli, jadi dia cukup berhasil dalam studinya tentang gambar-gambar ukiran rahasia. Sekarang, dalam kondisi pikirannya saat ini, pada pertukaran ke-35 pukulan antara dia dan Master Api tenggelam, dia tanpa sadar mengaktifkan tingkat kedua dari pahatan ukiran rahasia, menjadi keseluruhannya dalam sepersekian detik. Luo Feng benar-benar dikhususkan untuk membunuh, dan dia sangat terstimulasi. Dia membuat terobosan dan sepenuhnya memahami tingkat kedua ukiran hukum di Menara Bintang. Setelah mendapatkan Menara Bintang, Luo Feng telah mengikuti jalur ukiran gambar untuk memahami misteri di balik Menara Bintang. Dia tahu dengan jelas bahwa Menara Bintang adalah kartu asnya. Luo Feng telah menciptakan teknik seperti level gunung, gunung emas, dan cahaya darah, karena inspirasi sementara.
dan Luo Feng bahkan tidak belajar ke tingkat kedua dari sayap Siwu, meskipun itu lebih mudah daripada menara bintang tingkat yang kedua. Luo Feng terus mempelajari misteri menara bintang. Itu bahkan lebih sulit daripada menciptakan teknik pamungkas dari Master Semesta. Sampai hari ini, dia menjelajahi alam semesta, dengan menyamar sebagai pemimpin Istana Awan Darah, dan dia mampu menghancurkan penguasa alam semesta. Kekuatan sakti yang membakar tanpa batas, membanjiri menara bintang, dan pilar-pilar surga serta bintang-bintang segel mulai bersinar. Kekuatannya melonjak. Kekuatan sakti yang dibutuhkan jauh lebih banyak, daripada ketika dia hanya mematahkan ukiran tingkat pertama, tetapi kekuatan itu memancar. Itu adalah kali ke-35 Luo Feng, dan Master Api tenggelam bentrok. Tidak heran dia benar-benar menekan aku, pikir Master Api tenggelam. Ini adalah pemimpin Istana Awan Darah. Namun, aku bisa menahannya. Aku dapat menahan setiap serangan darinya, dan serangan itu hanya memakan sedikit tubuh aku yang sakti. Aku bisa menghentikannya sampai Master Semesta lainnya tiba. Master Api yang menenggelamkan tidak merasa malu, meskipun dia sedang dihancurkan. Bagaimanapun, itu adalah pemimpin Istana Awan Darah. Pemimpin Istana Awan Darah yang sama, yang membunuh dua Master Semesta, dan menjadi musuh bagi hampir semua kekuatan di alam semesta. Itu tidak mengherankan baginya untuk dihancurkan oleh pemimpin Istana Awan Darah. Sebaliknya, dia akan merasa aneh jika dia sama dengan pemimpin Istana Awan Darah. Mereka saling memukul lagi seperti jejak cahaya. Luo Feng memicu tingkat kedua menara bintang. Setelah suara memekakkan telinga, pesawat ulang-alik panjang, menara bintang segera menjadi jauh lebih besar. Pesawat ulang-alik, yang hanya memiliki panjang ribuan mil, segera menjadi puluhan ribu mil panjangnya, dan Luo Feng harus menjadi lebih besar juga untuk merasa nyaman, memegang pesawat ulang-alik raksasa tersebut. Pesawat ulang-alik panjang itu menyebabkan pusaran air hebat yang membongkar ruang di sekitarnya, bersama-sama dengan tanah dan menumbuhkan bintang asli. Master Api tenggelam membuka matanya lebar-lebar, dan antena di kepalanya mulai meledak. Mustahil, dia meraung dan meletakkan palu saktinya di depannya seolah-olah untuk membentuk dinding. Pesawat ulang-alik itu menikam bagian tengah palu, dan kekuatannya menghantam dada Master Api tenggelam. Master Api tenggelam menyerang kembali seperti seberkas cahaya. Bagaimana, meskipun Luo Feng sangat senang dengan kekuatan menara bintang tingkat kedua, dia tahu sekarang bukan saatnya untuk senang. Sudah waktunya untuk membunuhnya. Luo Feng dengan cepat mengikutinya. Master Api tenggelam benar-benar terpana. Kekuatan dari serangan itu membuatnya takut. Palu itu mengenai dadanya, dan kekuatan itu segera menghancurkan armor harta karunnya yang sejati, mencapai batas armor. Dan kemudian tubuh saktinya bergetar. 32% tubuhku yang sakti hilang. Master Api tenggelam terkejut. Dia adalah Master Semesta dan telah menjadi satu untuk selamanya. Dia memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 1000 kali. Selain itu, dia juga mengenakan armor harta karun sejati tingkat atas, dan memiliki tubuh yang sakti lebih dari 600 mil. Namun 32% dari tubuhnya yang sakti, telah dihilangkan dengan satu serangan. Pemimpin Istana Awan Darah memang kuat, tetapi pemimpin Istana Awan Darah yang dikenal dalam sejarah tidak sekuat ini. Terima ini yang lain. Awan yang berdarah itu tiba lagi, dan pesawat ulang-alik itu menyapu langit, membentuk pusaran air yang menghancurkan ruang pada bintang aslinya. Itu tak tertahankan. Master Api tenggelam melambung, dan Luo Feng mengikutinya seperti sambaran petir. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bertanya-tanya Master Api tenggelam, menyadari tubuh saktinya sudah turun hingga 29%. Dia mentransmisikan suaranya, melihat Master Awan Darah melaju ke arahnya, dan berkata, "Aku tidak berharap pemimpin Istana Awan Darah semakin kuat. Tidak memalukan bagi tubuh aku ini untuk mati di tangan pemimpin Istana Awan Darah." Setelah terdengar ledakan, kemudian tubuh Master Api tenggelam dimusnahkan. Hahaha, harta sejati dari seorang Master Semesta. Luo Feng mengulurkan tangannya dan mengambil cincin dunia, palu raksasa, armor harta karun sejati tingkat atas, dan kacang hijau ke dalam cincin dunianya. Lalu dia terbang seperti jejak cahaya. Perasaan penyegaran melayang dengan angin di langit, saat Luo Feng terbang menuju pusaran ruang di kejauhan. "Aku telah membunuh Master Semesta," kata Luo Feng.
Dia masih bersemangat, meskipun dia menyadari bahwa Master Api Tenggelam memiliki banyak tubuh saat dia membunuhnya, karena masih ada jejak kehidupan pada harta yang sebenarnya, Master Api Tenggelam tidak dapat mengambil harta yang sebenarnya. Dia terlalu jauh. Luo Feng pasti bisa memecahkan jejak itu. Dia belum mati. Lagi pula, dia adalah Master Semesta. Luo Feng sangat senang, dan dia melihat pesawat ulang-alik di tangannya. Harta karun sejati tertinggi Menara Bintang, tidak heran itu adalah harta sejati yang tertinggi. Umat manusia aku bahkan tidak memiliki harta karun sejati tertinggi, tidak heran satu harta karun sejati tertinggi bisa menjadi harta penjagaan. Itu terlalu kuat. Ketika Luo Feng hanya mampu mendorong tingkat pertama Menara Bintang, kekuatan sakti Master Api Tenggelam melampaui Luo Feng. Dan mereka memiliki teknik di tingkat yang sama. Namun, Luo Feng memiliki keuntungan besar dengan harta sejatinya. Master Api Tenggelam juga menggunakan sepasang palu harta karun sejati tingkat atas, tetapi kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan harta karun sejati yang tertinggi. Harta sejati tertinggi di tingkat pertama tidak hanya sepenuhnya menebus kerugian yang dimiliki Luo Feng dalam hal kekuatan sakti, tetapi juga memberinya keunggulan besar. Dan setelah dia memecahkan level kedua, Luo Feng, yang tubuh saktinya hanya 100 kali, mampu menyaingi penguasa alam semesta yang paling kuat dengan Menara Bintang. Perbedaan dalam tubuh sakti dibuat oleh Menara Bintang. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal, Master Sungai Bintang, dan Master Sem, Ilan Keterasingan tidak memiliki harta sejati yang tertinggi. Bahkan pencipta kapak besar tidak memilikinya, namun Luo Feng memilikinya. Harta karun sejati yang tertinggi. Luo Feng berseru, tingkat kedua ukiran, jauh lebih rumit daripada teknik-teknik ulung para penguasa alam semesta, dan mereka dapat menyaingi aku adalah semesta. Untungnya, sudah ada ukiran, dan aku hanya perlu belajar cara memanfaatkannya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa akan hebatnya tingkat ketiga Menara Bintang. Ukiran tingkat kedua bisa menyaingi tingkat aku adalah semesta, dan setelah ukiran itu digabungkan dengan Menara Bintang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada tingkat aku adalah semesta. Bagaimana dengan level ketiga? Haha, dengan Menara Bintang, aku bisa pergi kemana-mana di alam semesta. Luo Feng kagum. Mendadak, tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat datang, dan bintang aslinya dikuasai sepenuhnya. Keruntuhan benar-benar pulih. Kontrol ruang dan waktu. Master alam semesta ada di sini. Luo Feng segera menyadari bahwa mereka hanya kelompok Master alam semesta pertama. Mereka akan diikuti oleh banyak orang lain. Pemimpin Istana Awan Darah, jangan berani lari. Siapa yang kamu berteriak pada aku? Luo Feng tertawa terbahak-bahak, dan portal pusaran air muncul. Dia terbang ke sana, dan meninggalkan bintang asli dan tiba di yang lain. Dua penguasa semesta puluhan miliar mil jauhnya dari Luo Feng sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus melaporkannya. Pemimpin Istana Awan Darah memasuki bintang asli nomor 08625. Sementara itu di daerah rahasia api tenggelam, yang memiliki diameter 800.000 tahun cahaya. Itu adalah pusat dari 9 ras Huo, dan pemimpin mereka, Master Api Tenggelam, juga tinggal di sana. Setiap 10.000 tahun, sekelompok bakat tak tertandingi akan dituntun ke daerah rahasia api tenggelam, untuk menerima pelatihan terbaik. Di dalam daerah rahasia api tenggelam, sebuah gunung raksasa yang panjangnya ratusan juta mil melayang di angkasa, dan tiba-tiba, sebuah mata memandang gunung itu terbuka. Sayang sekali, seru Master Api Tenggelam berseru. Aku memilih gunung berapi raksasa Li sebagai tubuh aku, dan ditakdirkan untuk bergerak dengan susah payah. Kalau tidak, tubuh asli 9 Huo aku tidak akan terbunuh dengan mudah. Dia beruntung saat berpetualang melalui alam semesta sebagai penguasa sektor, dan telah diberikan tubuh kedua oleh alam semesta. Dia telah membesarkan tubuh lain, akhirnya memilih gunung berapi raksasa Li. Namun, semakin besar tubuh yang sakti, semakin sedikit ketangkasan yang dimilikinya. Yang ini sangat tidak fleksibel sehingga terlalu sulit untuk terbang. Itu bahkan tidak bisa bergerak dengan kebijakannya sendiri. Seperti pohon dunia, meskipun bisa bergerak, namun tetap di pulau itu. Tubuh gunung berapi raksasa Li dari Master Api Tenggelam adalah 60 juta mil panjangnya, dan bahkan sulit untuk memindahkannya, belum lagi pergi ke bintang aslinya. Terlepas dari itu, pemimpin Istana Awan Darah itu memang kuat, katanya.
Impresif. Dia menekan aku sepanjang waktu, dan pesawat ulang-aliknya membongkar ruang di sekitarnya, dan mengubahnya menjadi pusaran air. Apakah itu teknik yang lebih kuat? Master Api Tenggelam merasa bahwa serangan itu berbeda dengan yang dia temui di masa lalu. Mungkin Master Semesta akan mati kali ini. Dia membunuh 2 Master Semesta sebelumnya. Akankah dia membunuh sepertiga kali ini? Pada bintang asli nomor 08625, di langit luas di atas lautan, Master Istana Awan Darah terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Dia mengenakan jubah pertempuran berwarna merah darah, topeng merah darah, dan tanduk keemasan melengkung. Sementara itu, di cincin dunianya, tubuh penduduk bumi aslinya sedang memeriksa harta rampasan, hasil dari kemenangannya. Dalam cincin dunianya, dibalut baju besi hitam dengan tanduk tunggal di dahinya, Luo Feng berdiri di tanah yang luas, dan memandangi harta rampasan di depannya, harta karun sejati yang merupakan sepasang palu besar yang sakti, harta sejati tingkat atas yang adalah sepotong baju besi sederhana, tidak canggih, harta karun sejati yang mengambil bentuk biji hijau, dan cincin dunia. Hancurkan mereka. Luo Feng memandangi harta karun sejati, dan dunia berdering di hadapannya dan membagi 5 aliran kekuatan sakti sekaligus, di mana 2 mengalir langsung ke palu harta karun yang benar, dan 2 pergi ke baju besi harta sejati dan benih hijau masing-masing. Yang terakhir menembus ring dunia. Luo Feng tidak akan menyia-nyiakan usaha di cincin dunia. Dia dengan paksa menghancurkannya segera. Ledakan keras terdengar, dan diikuti oleh sejumlah besar bahan, barang berharga, dan beberapa harta sejati yang jatuh dari cincin dunia yang pecah. Pemandangan itu seperti sekelompok kembang api yang meledak di langit, menghujani daratan. Dalam sepersekian detik, lingkungannya benar-benar ditumpuk dengan gunung. Master Api Tenggelam ini benar-benar satu karakter unik, mengumpulkan beberapa harta karun sejati ini, dan memberi merek masing-masing dan setiap orang dengan jejak kehidupan. Bahkan barang-barang berharga itu, lebih dari setengahnya dicap dengan jejak kehidupan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kekuatannya yang sakti dibagi lagi menjadi lebih banyak aliran, yang melesat menuju harta karun, dan barang-barang berharga itu untuk menembusnya. Dampak dari kekuatannya yang sakti terus dirasakan. Dikatakan bahwa dengan keterampilan sejati, seseorang dapat membentuk batang logam tebal menjadi jarum jahit yang bagus. Dengan kekuatan kasar, dia membuka cetakan itu. Satu demi satu, ia melanjutkan, sampai akhirnya, dengan kekuatan saktinya, ia menyelesaikan keretakan semua jejak. Salah satu tubuhnya mengambil identitas Master Istana Awan Darah, eksistensi kuno yang diketahui alam semesta yang luas, dan menjelajahi bintang asli yang mencari petualangan. Tubuh lainnya sedang bekerja keras untuk memecahkan semua jejak kehidupan, dari harta karun dan barang-barang berharga yang merupakan kemenangan Luo Feng. Sungguh kepuasan yang luar biasa, gumamnya. Keren. Luo Feng merasakan kepuasan mendalam yang datang dari lubuk hatinya. Ketika pertama kali menginjakkan kaki dari bumi dan memasuki alam semesta, merasa gelisah dan ketakutan, ia telah menghabiskan upayanya berjuang dan berjuang. Setiap saat telah dipenuhi dengan tekanan, dan dia selalu merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bisa mengendalikan nasibnya sendiri, apalagi mengendalikan atau menjaga nasib sesama penghuni bumi. Sampai sekarang, ketika Luo Feng akhirnya mendapatkan pijakan untuk dirinya sendiri. Di seluruh alam semesta, aku mungkin bukan yang terkuat. Katanya, makhluk tertinggi alam semesta jauh lebih kuat dari aku. Mereka yang sebanding dengan aku banyak sekali. Mereka semua adalah penguasa alam semesta di tingkat puncak. Meski begitu, dengan menara bintang, paling tidak aku bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi setidaknya, aku berada di peringkat teratas dalam daftar alam semesta yang luas ini. Kesenangan yang berlimpah di dalam hatinya. Menjejakkan kaki di jalan makhluk agung ini, bukankah itu semua demi mencari kebebasan yang lebih besar? Untuk pijakan yang dia miliki sekarang. Pertempuran aku mencatat kali ini menunjukkan kebenaran, dari apa yang guru kota kekacauan primal katakan, bahwa aku telah menjadi master semesta. Luo Feng terus secara paksa memecahkan jejak kehidupan, itu saat dia menunggu dengan penuh harap. Aku percaya, pikir Luo Feng, setelah diskusi internal aliansi Hong Kong, segera, aku akan memenuhi syarat untuk menjadi master istana dari istana aliansi Hong. Pada saat itu, seperti yang dijanjikan pencipta kapak besar sebelumnya, harinya akan tiba ketika aku bisa duduk bersama mereka.
Itu akan menjadi hari aku dapat mengklaim kembali planet bumi. Setelah pertarungan tanpa akhir, 180 juta tahun, segera. Makhluk-makhluk besar lainnya semua merasa bahwa Luo Feng hanya mengalami sekitar 100.000 tahun pelatihan, namun, jumlah waktu yang dialami Luo Feng secara pribadi, sebenarnya, 180 juta tahun. Jika tekad seseorang tidak cukup kuat, tahun-tahun yang panjang seperti itu hanya akan membawa seseorang ke gangguan mental dan kehancuran. Jejak kehidupan harta itu terus-menerus retak dan dibersihkan, satu demi satu. Setelah beberapa saat, jejak kehidupan harta sejati yang biasa juga terus-menerus retak dan dibersihkan, satu demi satu. Segera, bahkan jejak kehidupan dari satu-satunya harta karun sejati senior, yang ditemukan di tempat tersebut telah dihapus. Setelah sekitar setengah jam yang baik, setelah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan sakti, sepasang palu sakti raksasa dan baju besi tingkat atas benar-benar retak. Tidak ada satupun item di sini yang dimiliki oleh Master Api Tenggelam. Luo Feng dengan hati-hati melihat ke dalam jarahan dan menyimpulkan bahwa semua yang diperoleh dari Master Api Tenggelam telah sepenuhnya dibersihkan. Tiba-tiba tatapan Luo Feng mendarat ke bawah, untuk beristirahat di gunung di mana sejumlah besar bahan menumpuk. Kekuatan saktinya segera mengunci salah satu benda di antara banyak tersebut, sepotong pilar kristal ungu yang perlahan melayang ke atas. Seluruh pilar kristal dipenuhi dengan diagram ukiran rahasia. Itu agak berbeda dari yang lain, dan diagram mengkonfirmasi keraguan Luo Feng. Lembah Zhenchang. Luo Feng mengerutkan kening, lalu tertawa. Keberuntungan aku tidak seburuk itu. Selama pembukaan bintang-bintang asli, kuil disambiguasi adalah salah satu harta terbesar yang muncul. Namun, ada beberapa harta yang sedikit lebih rendah dari kuil disambiguasi, salah satunya adalah Sungai Pedang Luo, yang kelahirannya sudah selesai. Ada juga beberapa kuil harta karun yang mungkin muncul tetapi belum membuka. Kuil disambiguasi adalah salah satu yang belum membuka pintunya, dan lembah Zhenchang juga merupakan tempat dengan harta terpendam. Meskipun telah muncul, namun itu belum terbuka. Luo Feng juga tahu informasi seperti itu, jadi dia mengenali pilar kristal sebagai tanda lembah Zhenchang dengan satu pandangan. Dikatakan bahwa ada total 9 token, dan ketika kelahiran semua 9 token selesai, lembah Zhenchang akan secara resmi dibuka. Hanya mereka yang memiliki token, yang diizinkan memasuki lembah Zhenchang. Kalau tidak, tidak ada yang diizinkan untuk masuk. Sementara tubuh penduduk asli di cincin dunia sedang memecahkan jejak kehidupan, dan menemukan tanda dari lembah Zhenchang, Master Istana Awan Darah terbang dengan cara yang tidak teratur, melarikan diri ke bintang asli lainnya saat ia dikejar kegilaan. Pada titik ini, berita tentang mayat Master Api Tenggelam yang terbunuh, dengan cepat menyebar ke para petinggi dari berbagai kekuatan top alam semesta. Tubuh 9 Huo dari Master Api yang tenggelam telah terbunuh, dan harta sejatinya diambil. Master Api Tenggelam telah merilis berita, mengatakan bahwa kekuatan Master Istana Awan Darah sekarang jauh lebih kuat daripada 3 juta era yang lalu, dan dia telah mengubah senjata harta sejatinya menjadi ulang-alik, harta karun yang benar-benar lama. Bahkan Master Api Tenggelam tidak bisa melawannya. Kita harus waspada, dan jika kita tidak percaya diri untuk bertahan hidup, lebih baik kita tidak melawan Master Awan Darah sendirian. Oleh karena itu, para Master Semesta memutuskan untuk bergerak sebagian besar dalam 2 atau 3. Tentu saja, masih ada beberapa yang mengejar Master Istana Awan Darah sendirian. Mereka juga memiliki tubuh sakti yang besar, baju besi harta karun yang benar-benar kuat, atau istana terbang jenis harta sejati. Beberapa yang merupakan Master Semesta sudah didaftar peringkat puncak. Singkatnya, hanya mereka yang sangat percaya diri yang berani bertindak sebagai individu. Terus mengejarku, hahaha. Luo Feng melaju kencang di udara saat dia tertawa keras. Setiap bintang asli memiliki total 10.081 pusaran ruang, yang memungkinkan aku mengubah rute dengan cara apapun yang aku suka. Bahkan jika kekuatan tertinggi alam semesta adalah, untuk masing-masing mengirimkan beberapa Master Semesta, berapa banyak yang bisa mereka tuju. Selain itu, semuanya tidak cukup kuat untuk menghentikan aku sama sekali. Atas nama rencananya bertarung untuk ketenaran, Luo Feng membiarkan Master Istana Awan Darah keluar dari persembunyiannya, dan berkeliaran dengan santai. Di satu sisi, ia bisa menguji kekuatan harta karun sejati tertinggi ini.
Kedua, kehadiran Master Istana Awan Darah berfungsi sebagai pengalih perhatian yang baik. Tiga aliansi akan tumbuh sangat marah sehingga perhatian mereka akan dialihkan dari Luo Feng. Setelah semua, dibandingkan dengan Master Istana Awan Darah, membunuh Luo Feng hanyalah pertarungan internal di antara 4 ras puncak. Master Istana Awan Darah adalah penyebab sebenarnya dari kemarahan yang dirasakan oleh berbagai kekuatan alam semesta. Tujuan tercapai, Luo Feng bergumam pelan. Saatnya untuk kembali ke negara dewa aku. Bagaimana aku membuat jalan kembali? Selama ini, Luo Feng terbang secara spontan. Ada saat-saat ketika dia berada di dekat terowongan pusaran air yang mengarah ke dunia luar, namun dia tidak melewatinya, karena dia mengerti bahwa rute yang jelas seperti itu kemungkinan akan membawanya langsung ke penyergapan yang ditetapkan oleh makhluk hebat di luar pusaran air terowongan. Saat Luo Feng berpikir tentang bagaimana ia harus meninggalkan bintang asli untuk kembali ke negaranya, ia tiba di terowongan pusaran air. Luo Feng melangkah menembusnya tanpa berpikir 2 kali. Master Istana Awan Darah, jangan berani-berani melarikan diri. Master Istana Awan Darah, terima tantangan aku jika kamu punya nyali. 3 Master Semesta sedang ganas, tetapi mereka terlalu jauh di belakang untuk menghentikannya. Dengan sangat enggan, mereka menyaksikan Luo Feng melarikan diri ke bintang asli berikutnya, bintang asli nomor 08605. Bintang asli nomor 08605. Luo Feng baru saja melangkah ke alam semesta yang luas ini, ketika dia melihat 6 sosok yang jauh. Mereka sebenarnya kurang dari 60 juta mil jauhnya darinya. Pemimpin kelompok itu terdistorsi, kekosongan gelap sementara 5 tokoh menjulang lainnya memancarkan aura yang luar biasa. Luo Feng mengenali mereka pada pandangan pertama. Aliansi Wilayah Utara, Master Istana Awan Darah. Semua 6 orang, sepertinya berteriak pada saat yang sama. Hahaha, salah satu dari mereka tertawa. Master Istana Awan Darah, kami baru saja bersiap untuk pergi ke bintang asli lainnya, untuk memburumu. Untuk berpikir kamu benar-benar datang dan berlari di sini sendiri. Sekarang kita bertemu. Kami baru saja beruntung, kata yang lain. Master Istana Awan Darah, rute yang telah kamu pilih, untuk berlari ke jalur kita yang secara kebetulan. Kamu telah berkeliling di berbagai bintang asli, dan kami juga mengubah rute setiap saat. Sekarang, kami akhirnya bertemu satu sama lain. Keenam Master Semesta Aliansi Teritorial Utara ini tidak akan mudah ditangani. Sepanjang jalan, para Master Alam Semesta ini terus-menerus menerima informasi yang menyatakan bahwa Master Istana Awan Darah telah membuat jalan ke bintang asli tertentu, atau bahwa Master Istana Awan Darah baru saja pindah ke bintang asli yang lain. Kecepatan perubahan sangat cepat. Tentu saja, ini secara alami menyebabkan keenam Master Semesta dari Aliansi Teritorial Utara harus terus-menerus mengubah rute mereka. Bagaimanapun, akan sia-sia bagi mereka untuk selalu mengejarnya dari belakang, mereka tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Sebaliknya, mereka harus mencegat dari depan. Tetapi untuk melakukannya, mereka butuh keberuntungan. Ada pusaran ruang yang terlalu banyak. Tidak ada yang tahu kemana Luo Feng akan pergi. Hanya sedikit perubahan arah, akan membuat perbedaan besar dalam jarak. Luo Feng tidak bisa diganggu dengan suara-suara itu. 6 Master Semesta di hadapannya, 5 dari mereka mungkin cukup kuat dan terkenal, tetapi dengan menara bintang di tangannya, mereka bukan ancaman baginya. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pemimpin kelompok tersebut, bentuk kehidupan kosong yang gelap. Master Sungai Bintang, Luo Feng berbicara. Master Istana Awan Darah, kehampaan gelap mengirimkan suara sebagai pengakuan. Kamu dan aku, untuk pertama kalinya, kami bertemu tatap muka. 2 kali sebelumnya, aku memburu kamu, tetapi setiap kali aku menemukan kamu, kamu melarikan diri. Kali ini, aku lebih beruntung, aku benar-benar akan menghajarmu. Sementara itu, cahaya bintang tak berujung menyelimuti seluruh bintang asli, sementara kekuatan yang kuat mengikat semua sudut bersama-sama, dengan menyelimuti daerah itu. Ini tidak lain adalah jenis harta karun sejati tingkat atas. Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri, ucap kehampaan gelap. Aku mendengar dari Master Api Tenggelam bahwa kamu sangat kuat. Aku ingin melihat sendiri, jika kamu dapat melarikan diri dari aku hidup-hidup. Dugaan aku adalah, kamu seharusnya masih bisa melarikan diri dari pengepungan kami kali ini.
Luo Feng memandang dari jauh tetapi mempertahankan kewaspadaannya karena, selain reputasi Master Sungai Bintang, dalam hal kekuatan, status, dan reputasi, ia tidak kalah dengan guru Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal. Ini jelas salah satu individu dengan peringkat teratas, dalam daftar Master Semesta. Bahkan makhluk tertinggi alam semesta tidak akan mampu mengatasi Master Sungai Bintang. Semua fakta ini adalah bukti penghargaan yang menakjubkan, dari seorang Master Semesta peringkat atas. Namun, ini adalah bagaimana aku bisa melihat celah, antara aku dan para Master Alam Semesta Puncak. Agresi membakar hati Luo Feng, dan dia menatap pemimpin itu di kejauhan. Dia benar-benar mengabaikan 5 Master Semesta lainnya. Dia hanya memiliki mata untuk Master Sungai Bintang. Kamu tidak berlari, terdengar suara dari kehampaan yang gelap. Luo Feng menatap oposisinya. Kamu juga tidak. Hahaha, tawa keluar dari kehampaan yang gelap. Menarik. Tidak heran hampir semua orang di alam semesta menginginkan kamu mati. Kamu benar-benar berani dan sombong. Berhenti bicara, teriak Luo Feng, dan matanya berkilat-kilat. Jika kamu ingin bertarung, lawanlah aku sekarang. Waktu sangat berharga. Dia menggantikan gurunya Tamu Gunung Duduk, sebagai pemimpin Istana Awan Darah, jadi dia harus memenuhi syarat. Pemimpin Istana Awan Darah adalah orang jahat dan merajalela berkeliaran di alam semesta. Pemimpin Istana Awan Darah, kamu memenuhi reputasimu. Tiba-tiba, sebuah zat berbentuk lengan memanjang keluar dari kehampaan yang gelap, dan senjata harta karun sejati berbentuk palu muncul di tangannya. Pada saat yang sama, zat lain berbentuk lengan muncul. Tangan ini juga memegang senjata berbentuk palu. Kedua bunganya adalah perunggu, dan pinggirannya adalah emas. Harta karun sejati aku ini bernama Kun Ye, dan ini adalah harta karun sejati puncak tingkat teratas, kata Master Sungai Bintang. Harta puncak sejati tingkat atas, pikir Luo Feng. Luo Feng mengerti bahwa ada celah, bahkan di antara barang-barang berharga di tingkat yang sama. Harta karun sejati yang digunakan Master Sungai Bintang sekarang, hanyalah yang kedua dari harta karun sejati tertinggi, dan itu pasti sekuat senjata tipe gada yang digunakan Dewa Leluhur Wajah Ganda. Statusnya cukup jelas berdasarkan harta yang sejati yang dia gunakan. 5 Master Semesta lainnya menyebar tanpa campur tangan. Mereka percaya pada kekuatan Master Sungai Bintang. Ambil 3 serangan, kata Master Sungai Bintang. Jika kamu bisa, aku tidak akan menghentikanmu. Ini langkah pertama. Master Sungai Bintang mulai bergerak tepat setelah dia berkata. Dia berlari ke arah Luo Feng seperti hantu hitam. Ayolah. Luo Feng berlari ke arahnya memegang pesawat ulang-alik dan berteriak, cahaya darah. Tubuh sakti Luo Feng melonjak hingga 6.000 mil, dan ia melakukan tekniknya yang paling kuat. Kekuatan saktinya yang membara membanjiri pesawat ulang-aliknya. Pesawat ulang-alik memutar ruang di sekitarnya dan membentuk pusaran air. Kekuatannya begitu kuat sehingga 5 Master Semesta lainnya terintimidasi. Master Sungai Bintang memegang palunya, yang tampak seperti sambaran petir. 2 sinar hitam memancar keluar dan menghantam pesawat ulang-alik. Kekosongan hitam yang menahan kedua palu yang sakti memantul, dan Luo Feng melangkah mundur. Ini adalah langkah pertama. Layar. Kedua palu memancarkan energi yang kuat. Aku memandang rendahmu. Lagi pula, itu hanya teknik utama para penguasa semesta, dan itu tidak cukup untuk menekanmu. Aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah Master Semesta Puncak. Ambil langkah kedua aku. Ini adalah teknik tertinggi para Master Semesta yang diciptakan oleh aku. Ketika suara itu masuk ke pikiran Luo Feng, Master Sungai Bintang mulai bergerak lagi. Hantu hitam menunjuknya. Para tokat mengubah ruang menjadi gelap. Alam semesta miniatur. Luo Feng terkejut. Itu tampak seperti alam semesta miniatur, tetapi ada beberapa perbedaan. Para tongkat menabrak Luo Feng seperti 2 dunia. Hancurkan. Luo Feng menggeram. Dia berlari menuju tongkat, dan pesawat ulang-alik menara bintang juga menikam ke arah tongkat. Luo Feng merasakan tubuhnya bergetar, dan gelombang kejut menghantam armor angkatannya. Namun, kekuatannya dinetralkan oleh armor angkatannya. Luo Feng terjun menjauh dari gelombang kejut. Ini adalah teknik pamungkas pertama dari Master Semesta yang aku buat, malam gelap, kata Master Sungai Bintang. Sepertinya ulang-alik di tanganmu juga merupakan harta karun sejati. Kalau tidak, kamu hanya akan sedikit dirugikan. Luo Feng memandang kekosongan gelap di kejauhan.
Harta karun sejati puncak, benar-benar lelucon. Sebuah ras bisa memiliki banyak harta sejati puncak biasa, adapun puncak domain jenis harta sejati dan puncak jenis jiwa harta sejati, sebuah ras mungkin memiliki beberapa. Namun, harta karun sejati tertinggi lebih unggul. Kerugian yang dia miliki karena tubuh dan tekniknya yang sakti, hampir diimbangi oleh pesawat ulang-alik menara bintang. Langkah pertamanya adalah teknik pamungkas Master Semesta, dan langkah keduanya adalah teknik tertinggi Master Semesta. Bagaimana dengan langkah ketiga? Luo Feng bingung, mungkinkah ada yang lebih kuat? Itu tidak terdengar benar. Teknik tertinggi dari para Master Semesta harus menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan Master Sungai Bintang. Kamu memenuhi syarat untuk mengambil langkah ketiga aku, kata Master Sungai Bintang. Langkah tertinggi aku. 5 Master Semesta lainnya secara kolektif menahan napas. Mereka mengirimkan suara mereka secara pribadi. Mereka semua menyaksikannya lagi. Langkah tertinggi dari Master Sungai Bintang. Kita bisa melihatnya lagi. Terakhir kali Master Sungai Bintang melakukan itu, dia membunuh Master Semesta di Samudra Semesta, dan 2 Master Semesta lainnya melarikan diri. Mereka semua bersemangat, karena Master Sungai Bintang tidak akan melakukan gerakan ini kecuali jika benar-benar diperlukan. Bintang aslinya terperangkap dalam kegelapan lagi, dan kekuatan gelap menembusnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang sama sekali berbeda muncul dari tongkatnya. Para tongkat mulai bersinar. Mereka lebih bersinar dari 10.000 bintang digabungkan. Salah satunya gelap, dan yang lainnya cerah. Luo Feng merasa putus asa ketika dia menanganinya. Dia berusaha menghalau suasana hati yang negatif. Itu bukan serangan jiwa, melainkan, itu adalah serangan yang begitu sempurna sehingga hanya bisa terpesona, dan bahkan membuat perlawanannya. Tentu saja, tekad Luo Feng cukup kuat baginya untuk pulih dari perasaan itu segera. Dia menusuk dengan pesawat ulang-aliknya lagi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.